Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santri Paling Santai, tempat curhat para pejuang kitab dan antri kamar mandi. Hari ini kita bakal bahas pengalaman paling bersejarah nih bagi seorang santri, yaitu awal masuk pondok. Bersama saya Amira Najwani dan santri yang katanya dulu masuk pondok dengan penuh harapan, tapi pulang-pulang malah hafal jadwal piket doang nih. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Fatma, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Coba Mbak Fatma kenalin diri Mbak Fatma ke sobat-sobat santri. Nama aku Fatma Khairunisa. Aku dari Bandar Agung dan aku seorang santri di Pondok dan aku seorang santri di Pondok Pesantren Al Mubarak Batu Raja. Oke. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Fatma. Mbak Fatma, pertama kali masuk pondok itu perasaannya kayak mana nih? Ada perasaan dominan kayak lebih seneng, sedih, atau takut, bingung? Kan sewajarnya anak mau masuk pondok kan ya takut, jauh dari orang tua gitu, atau malah sebaliknya Mbak Fatma kayak seneng banget nih udah masuk pondok kayak gitu. Tolong Mbak ceritakan ke kita. Kalau aku sih lebih ke semangat aja sih, semangat banget pokoknya pas mau masuk mondok. Karena emang bener-bener pengen mondok kan. Kayak itu tuh hari yang dinanti-nanti banget. 何お前はもう死んでいる。Jadinya tuh semangat, seneng, campur aduk semangat seneng gitulah ya kan. Tapi rasa sedihnya pasti ada kan. Kayak sedih jauh dari orang tua, apalagi jauh dari ibu kan ya kan. Terus aku dulu mikirnya nanti kalau nggak ada ibu mau gimana di sana kan, mau hidup mandiri kan di sana. Cuman sedih, takutnya tuh nggak ada ibu, gimana dong ini nggak ada ibu di sana kan. Oh, jadi tetap ada senangnya, ada takutnya, tapi senangnya lebih banyak mungkin ya, karena kan emang pingin mondok tuh mondok tuh keinginan sendiri atau emang perintah orang tua gitu Mbak Fatma? Kalau mondok itu karena emang keinginan sendiri kan, keinginan sendiri sama ya disuruh orang tua kan, tapi lebih ke pingin sendiri. Mbak Fatma pertama kali ke sini itu kenal sama siapa nih? Pertama kali yang dikenal itu kan teman rumah, jadinya ya nggak bingung-bingung amat kan di sana kayak mau teman sama siapa ya takut kan mau kenalan karena masih anak baru, masih cupu-cupunya takut dibully kan ya. Tapi untungnya ya itu sih, untung punya bawa temen dari rumah. Oh, jadi Mbak Fatma udah bawa temen nih dari rumah, udah ada kenalan gitu. Nah, langsung saja kita tanyakan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman pertama kali Mbak Fatma tidur di kamar santri nih. Biasanya kan kalau tidur di rumah enak, maksudnya tuh bahkan yang sudah misalnya Mbak Fatma udah punya kamar sendiri kan luas, leluasa, sendirian tidurnya. Nah, ini rasanya kayak mana Mbak? Kaget lihat jumlah santrinya tuh banyak atau ada hal-hal yang lainnya gitu, Mbak? Lebih kaget sama jumlah orang-orang yang di kamar sih. Kayak kamarnya emang lebar, cuman juga orang-orangnya banyak kan. Jadinya tuh kesannya tuh kayak ya itu kayak orang-orang kena bencana banjir gitu kan ya. Dan aku pertama kali itu rasanya sempit banget sih, tidur di sini sempit banget kan. Geser dulu ke situ, sempit, sempit. Kau aja yang geser, aku pun sempit kurasa. Tapi seru, enak karena tidurnya bareng-bareng. Belum pernah kan ngerasain tidur bareng-bareng, sebareng-bareng satu kasur, satu ruangan gitu kan ya. Jadinya ya udah sih dibawa enak aja. Ternyata ya udah biasa aja sih. Cuman kaget aja. Jadi kan kalau di pondok tuh udah kelihatan nih dari ceritanya Mbak Fatma kalau
apa-apa kalau di pondok tuh harus bareng kayak gitu dan itu ada enaknya ada enggaknya juga ya. Nah, terus kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Fatma sebelum masuk ke pondok tuh udah ada bayangan belum sih kayak mana ya nanti aku di pondok gitu. Nah, pas Mbak Fatma udah masuk tuh, itu sesuai ekspektasi atau memang ada plot twist lain gitu, Mbak? Ekspektasiku ya sebelum mondok itu aku mikirnya di sana aku bakal kayaknya aku di sana bakal kegiatannya ngaji ngaji terus, dan aku juga mikirnya nanti di sana aku bakal punya teman nggak ya, ya masa iya kan aku mau temenan sama yang dari rumah doang kan. Terus aku mikir di sana nanti aku makannya gimana ya, mandinya, terus apa-apanya kan ya kan. Mimpi dulu terus mandi. Ternyata pas udah sampai pondok, ternyata kegiatan nggak cuma ngaji-ngaji doang kan. Kayak ternyata tuh kayak masih ada waktu-waktu luang lah ya kayak buat ngobrol, buat bercanda-bercanda sama temen, kayak ada juga kegiatan-kegiatan yang seru lah ya. Terus habis itu kukira aku nggak bakal dapet teman, sekarang ternyata malah temennya banyak banget gitu sih ya menurut aku. Nah, dari ceritanya Mbak Fatma nih kan Mbak Fatma cerita tuh banyak kegiatan-kegiatan seru kan di pondok nih. Mbak Fatma tolong dong ceritain ke sobat santri apa sih kegiatan serunya itu di Pondok Al Mubarak ini? Kalau menurut aku ya, kegiatan yang seru di pondok itu kegiatan hitobah. Kan hitobah itu kan banyak rangkaian acara kan ya, kayak ada MC, kiroat, selawat, terus ada pentas seninya. Jadinya kita juga tuh bisa kayak nambah wawasan kita gitu loh Kak, nambah wawasan kita kayak MC, kiroat, kayak selawat gitu, dan rasa terhibur juga sama pentas seninya kan, jadinya seru aja. Anak baru ya Mbak ya, pasti kan kita kayak ngerasa ini tuh di tempat yang berbeda, kayak kita merasakan hal baru gitu. Pernah nggak sih kayak, aku salah alamat nih nggak gitu, kayak pengen pulang lagi gitu, cerita yang kayak sedih-sedihnya gitu lah Mbak? Kalau aku sih nggak ada, Nggak ada? nggak ada, Oh, nggak ada. karena berarti Mbak Fatma udah betah banget nih Iya dari awal betahnya juga? pakai banget-banget. Oh, iya iya. Terus momen, kita kan pasti banyak momen lah ya di pondok juga bersama-sama, bareng-bareng, apa-apa bareng kan. Terus momen paling memalukan nih bagi Mbak Fatma di pondok, kayak masih anak baru, masih minggu pertama mondok, kayak apa ya, kayak salah masuk kamar, apa salah negor orang, kan kayak kita kan banyak ya di asrama tuh, kayak salah kayak gitulah, kayak memalukan gitu. Coba Mbak Fatma ceritakan. Kalau hal yang paling memalukan di minggu pertama mondok tuh kalau aku nangis di depan pengurus sih, kayak itu nangisnya tuh kayak sampai tahu gak sampai ngik-ngik gitu. Gak bisa ngomong sampean. Kenapa tuh nangisnya Mbak Fatma sampai ngik-ngik banget kayak gitu? Apa emang karena nggak betah? Apa ya hal-hal lain gitu, Mbak? Aku nangis karena masih anak baru kan ya, itu kayak dapat telepon dari rumah kan ya. Awal-awalnya itu pas dipanggil dapat telepon tuh awalnya seneng, karena seneng kayak wah aku ditelepon gitu. Ternyata sampai sana malah nangis sampai segitunya kan. Nah, terakhir Mbak Fatma, sebelum podcast kita ditutup, coba dong kasih pesan untuk adik-adik kita yang mau mondok, apa sih yang harus dipersiapkan? Ya yang pasti yang perlu disiapkan itu keperluan sehari-hari ya, kayak pakaian, sabun, ya dan lain-lain kan. Dan persiapan mental karena kita di pondok kan bakal ngaji, ngaji, ngaji terus kan ya. Dan paling utama sih menurutku persiapan sangu sih, uang, dan itu sih yang paling penting menurutku sih. Itu yang paling penting. Masya Allah, ternyata perjalanan awal mondok itu penuh cerita ya. Dari yang haru sampai bikin ketawa. Buat teman-teman yang baru mau masuk pondok, tenang aja. Semua santri pernah ngalamin fase adaptasi seperti Mbak Fatma tadi ya. Termasuk belajar hidup dengan antrian panjang gitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast santri hari ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe karena masih banyak lagi keseruan kita selanjutnya jangan lupa share sebanyak-banyaknya di grup kalian, di keluarga kalian. Pokoknya pantengin terus channel kita
Mungkin cukup pertemuan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.